fitur buat pengembangan diri. Zaman sekarang kan kita dibombardir informasi terus-terusan ya. Jadinya gampang banget ngerasa kewalahan, bingung, dan kayak kehilangan arah. Jadi wajar banget kalau banyak dari kita tuh nyari sebuah jalur, sebuah panduan yang jelas, yang gak cuma ngasih tahu apa yang harus dilakuin, tapi juga kenapanya, biar perjalanan hidup ini jadi lebih bermakna. Oke, jadi gimana sih isi peta jalan ini? Kita akan bedah satu persatu, mulai dari dasarnya dulu, terus kita jalan-jalan ke setiap tahun dalam kurikulum ini. Dari ngebangun diri sampai jadi pemimpin yang utuh. Dan di akhir, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Oke, bagian pertama, peta jalan kuno. Sebelum kita masuk ke tahun pertama, kita kenalan dulu yuk sama fondasinya. Apa sih sebenarnya kurikulum Samadi ini? Dan dari mana asalnya? Jadi, kurikulum Samadi itu apa? Coba bayangin, ini tuh kayak silabus buat jiwa kita. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori doang. Ini adalah gabungan antara pengetahuan atau yang disebut kauru dengan praktek nyata yang namanya laku. Semuanya dirancang jadi satu panduan yang terstruktur buat ngebentuk diri kita secara utuh selama 4 tahun. Setiap perjalanan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil. Nah, di kurikulum ini, langkah pertamanya adalah melihat ke dalam diri. Jadi, tahun pertama ini fokusnya ke fondasi yang paling penting dari semuanya, diri kita sendiri. Fokus utama di tahun pertama itu ngebangun fondasi yang kokoh. Tapi menariknya, buat ngebangun sesuatu yang baru, kita justru harus ngebongkar dulu yang lama. Maksudnya, kita belajar buat menjinakkan ego kita, belajar disiplin batin, supaya ada ruang buat diri kita yang sejati bertumbuh. Dan disinilah letak jeniusnya kurikulum ini. Kearifan kuno yang kedengarannya rumit dibikin jadi super praktis. Kita ambil contoh konsep tapas. Ide tentang membangun energi batin lewat disiplin. Kedengarannya berat ya, tapi prakteknya bisa sesederhana jauh. Cuma jalan tanpa alas kaki di tanah buat menyeimbangkan energi. Tuh kan, yang tadinya abstrak jadi bisa kita lakuin dan rasain langsung. Ada lagi contoh lain yang keren banget, yaitu gimana konsep universal diadaptasi jadi lokal. Samadhi, istilah Sanskerta untuk penyatuan kesadaran, di tanah Jawa itu membumi jadi semedi, sebuah praktik duduk hening yang bisa dilakukan siapa aja. Ini bukti nyata kalau kearifan besar itu selalu bisa nyatu sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah fondasi diri kebentuk, perjalanannya lanjut ke tempat yang mungkin nggak kita duga. Sains. Di tahun kedua ini, kearifan kuno ketemu sama neuroscience modern. Apa yang dulu dirasain para leluhur di dalam batin, sekarang bisa kita lihat buktinya di otak kita. Di tahun kedua, kita nggak lagi sekedar percaya, tapi kita mulai paham. Fokusnya adalah ngebuktiin pengalaman spiritual dari sisi ilmiah. Kita bakal nyelam ke mekanisme biologis di balik rasa tenang dan belajar gimana kita bisa secara sadar